Halo Sobat Tanpa Skenario, kembali lagi di channel yang isinya kisah nyata tapi seringkali lebih absurd daripada drama televisi. Ingat, semua kisah di sini nggak ada skenario, nggak ada sensor, yang ada cuma ngakak dan geleng kepala. Jadi duduk santai, siapin kopi, karena cerita kali ini bakal bikin kamu mikir 2 kali sebelum manjat pohon jambu. Waktu itu aku masih SMA. Aku punya teman dekat, sebut saja Zainal. Dia ini anaknya pinter, sering juara kelas, tapi kalau ngomong mulutnya kadang nggak ada rem. Suatu hari, sepulang sekolah kami nongkrong di pasar, duduk di emperan toko sambil ngeliatin orang lalu lalang. Tiba-tiba, lewatlah seorang gadis kecil, masih berseragam merah putih tapi penampilannya bisa dibilang agak bikin bingung hukum biologi. Zainal langsung berbisik, masih SD kok udah begitu ya? Aku yang tadinya masih polos cuma bisa ngakak sambil bilang, kirain kamu ngeliatin apa, Nal? Kami pun ketawa ngakak, sampai orang sekitar melirik heran. Tapi ternyata Zainal masih kepikiran sama si gadis tadi. Pas di motor, dia malah bilang, tadi tuh mirip kakakku dulu loh, namanya Kak Yuni. Baru lulus SMP udah dinikahin orang tuaku. Aku yang penasaran langsung nyaut, terus kenapa, Nal? Dari situlah dimulai kisah kocak sekaligus bikin malu yang gak akan aku lupa seumur hidup. Zainal cerita waktu dia masih kelas 5 SD. Dia tinggal sama orang tuanya dan Kak Yuni yang baru menikah. Suatu hari, ibunya dan Kak Yuni lagi bersih-bersih di depan rumah. Zainal main di halaman sampai tiba-tiba Kak Yuni nyutuk. Nal, itu loh, jambunya udah matang. Petikin dong. Zainal yang polos langsung manjat pohon jambu tanpa curiga. Tapi di saat yang sama, suami Kak Yuni baru pulang kerja. Zainal masih di atas pohon, belum sempat petik, si abang ipar udah nyelonong masuk rumah. Akhirnya, setelah berjuang seperti Tarzan, Zainal berhasil dapat jambunya. Turun dan langsung nyari Kak Yuni ke dalam rumah. Dia cari ke dapur, kosong. Ke ruang tengah, nggak ada. Dan karena rasa tanggung jawab yang tinggi, dia pun nyelonong masuk ke kamar. Dan disitulah tragedi sekaligus komedi dimulai. Pas pintu kebuka, duar. Zainal kaget, Kak Yuni dan suaminya juga kaget. Situasi beku. Mereka saling pandang, kayak adegan sinetron tapi tanpa musik latar. Zainal dengan muka polosnya cuma bilang, "Ini loh Kak, jambunya." Kak Yuni cuma bisa nyaut, "Iya, taruh aja di luar, Nal." Sementara suaminya cuma menunduk malu sambil nyari celana. Zainal pun keluar rumah dengan wajah sok tenang, tapi otak udah muter 360 derajat. Sambil duduk di depan rumah, dia mikir, tadi itu olahraga jenis apa ya? Hahaha. Beberapa menit kemudian, Kak Yuni manggil lagi. "Nal." Zainal langsung tegang, takut disemprot. Tapi sebelum sempat ngomong, ayah mereka datang bawa bakso. Akhirnya, semua kejadian mendadak kayak nggak pernah terjadi. Besoknya, Zainal bertekad jangan lagi-lagi masuk kamar orang tanpa ketuk pintu. Tapi, dia juga mulai memperhatikan pola aneh. Setiap kali abang ipar pulang kerja, mereka berdua langsung masuk kamar. Dan, ya begitu lagi. Sampai akhirnya, Zainal yang masih bocah tapi penuh rasa penasaran, nekat ngomong ke ibunya, "Bu, Kak Yuni tuh kalau abis, ya gitu, masa nggak mandi dulu sih? Abis itu langsung masak." Ibunya kaget. "Emang kamu tahu dari mana, Nal?" Zainal pun cerita semuanya, dari insiden jambu sampai kegiatan pengamatan jendela edisi investigasi pribadi. Ibunya cuma bisa tepuk jidat sambil bilang, "Ya Allah, Nak, jangan bilang ke orang lain ya." Tapi dasar Zainal bukannya diam malah cerita ke aku. Katanya, "Biar kamu juga tahu bro, jangan nyelonong ke kamar orang yang udah nikah." Hahaha. Nah, dari cerita absurd ini ada satu pelajaran penting yang bisa kita ambil. Buat para pengantin baru, kalau mau olahraga, pastiin pintu kamar dikunci rapat-rapat. Dan buat adik-adik di rumah, kalau disuruh metik jambu, pastikan lokasi aman dan terkendali. Sampai sini dulu kisah tanpa skenario hari ini. Kalau kamu pernah ngalamin kejadian tak terduga kayak gini, tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu besok kisahmu yang aku ceritain. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Ingat, di dunia nyata,
Kadang, yang tanpa skenario justru paling seru. Hahaha. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, serta aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya.